Umi, tolong panggilkan Maisaro. Ada yang mau bicara. Ini pasti ada kaitannya dengan Maisaro yang pulang tadi malam. Hanya berduaan dengan Aji. Iya, Bi, bentar ya. Maisaro. Masuk Umi, gak dikunci kok. Saro dipanggil Abi di depan. Oh, iya. Eh, Sarah duduk. Abi pasti mau ngomongin masalah Saro semalam. Yang pulang berduaan sama Aji. Abi mau minta penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang semalam. Tentang pertemuan Saro, Intan, dan Aji. Iya, kenapa Saroh seperti orang tidak tahu hukum berkhalwat? Berduaan dengan lelaki yang bukan mahram. Bi, itu tadinya tuh Saro bertiga, Abi. Saro, Intan, dan Aji. Tapi waktu makan tiba-tiba Intan mendapatkan telepon dari rumahnya. Rupanya dia, salah satu keluarganya ada yang sakit, makanya dia izin pulang duluan. Jadi dengan begitu Saroh menganggap sah berduaan pulang dengan si Haji. Gitu. Saroh kan bisa pesan taksi, naik angkot. Seperti biasanya kamu pulang kuliah. Saro nggak enak Bi sama Aji. Oh, gak enak sama si Haji. Tapi enak melanggar larangan Allah. Apa kamu tidak takut? Takut, Bi. Sangat takut. Bi. Bi, maafin Saro. Saro sama sekali nggak berpikir sejauh itu. Bi, maafin Saro. Tapi demi Allah, Saro nggak melakukan apapun. Abi bukan apa-apa, Saroh. Abi ngerti kamu sudah dewasa, nak. Abi cuma ingin kamu patuh kepada Allah. Dan supaya kamu bisa berpikir lebih jauh. Ingat ya, Saroh. Bukan tidak mungkin Intan sengaja menghindar dari kamu supaya kamu bisa berduaan dengan si Aji. Itu tahap awal. Dan tahap selanjutnya, mungkin aja akan mengajak kamu berduaan kemana-mana. Bi, demi Allah, Saro nggak berpikir sejauh itu, Bi. Maafin Saro, Bi. Maafin Saro. Ya, Abi memaafkan kamu. Mungkin kamu tidak sadar. Insya Allah, Saro janji. Saro nggak akan mengulanginya lagi. Saro janji. Ya, semoga saja kamu selalu diingatkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam menjalankan ketentuan Allah. Oke, Bi. Saro lebih takut sama Allah daripada sama teman Saro. Syukurlah kalau begitu. Abi juga senang kalau kamu cepat sadar, Nadia. Udah. Maafin Saro, Bi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar, Abi ya. Emak. Nyi Iro. Saroh, buatin minum ya, nak ya. Ya, Umi. Bentar ya, Bi. Silakan masuk, Mah Haji. Ayo, Mak. Mari silakan masuk, nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Mak, silakan, Mak. Mari.
Maisaro, tolong bikin minum ya nak. Silakan, Mak. Ya, makasih, terima kasih. Repotin nih, Mas Sarah. Iya, nggak usah repot-repot begini. Kita kan cuma mau ngobrol-ngobrol dikit gitu. Enggak kok, Mak, nggak ngerepotin. Sarah ke belakang dulu ya. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau repot-repot mak nih Haji, cuma pen doang. Maaf nih Pak Ustadz ya. Aye datang di mari ini memang mendadak. Ada sesuatu yang ingin Aye tanyakan nih sama Pak Ustadz nih. Ya nggak apa-apa, Mak. Silakan aja. Kebetulan kan saya lagi ada di rumah. Jadi mau tanya apa nih, Mak? Gini Pak Ustadz, si Kodir itu pegawai kita tuh datang ke rumah nih. Kodir? Iya, si Kodir tuh yang suka jualan bubur kita lah. Yang keliling itu suka keliling. Iya. Sampai sekarang dia emang masih sih, Ustaz. Emangnya si Kodir kenapa, Mak? Jadi dia datang ke rumah Aye, dia cerita kalau belakangan ini dia tuh sering banget mimpiin almarhum anak Aye, si Sulam, datang ke rumahnya dia. Sulam diceritanya nih di mimpinya tuh si Sulamnya tuh marah-marah sama dia. Nah, terus si Kodir nih ngaku kalau dia itu memang kagak jujur jualannya. Jadi sampai sekarang nih, dari mulai dia masuk sampai sekarang nih, dia tetap nipu kita aja. Boleh dibilang dia gak jujur deh gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi si Kodir itu nilep duit jualannya itu. Kejadian seperti itu terus sampai sekarang tuh masih terjadi begitu. Baru dia tadi minta maaf tuh, dia datang itu ke rumah Aye, yaitu untuk minta maaf kalau dia tuh gak jujur, dia tuh suka nilep duit selama dia jualan sama kita gitu. Terus yang Mak mau tanyain tuh apa? Maaf nih ya, Pak Ustadz, Umi, bukannya Aye suudon sama si Kodir, bukan apa-apa ya Ustadz. Aye takut terjadi apa-apa sama si Sulam. Maksudnya ya jadi fitnah begitulah tentang mimpinya dia tuh tentang si Sulam. Kalau orang dengar begitu Ustadz. Jadi bagaimana tuh yang mesti Aye minta tolong sama Ustadz nih. Oh begitu ya, Mak. Si Kodirnya kan ketakutan sekali seperti itu tuh. Kalau si Sulam tuh datang marah-marahin dia. Nah itu yang Aye takut. Nanti kalau orang dengar jadi bisa merupakan suatu fitnah ya buat si Sulamnya almarhum. Ya, betul itu, Mak. Betul. Ustaz, Aye harap banget supaya jangan ada hal-hal yang kagak baik, Ustaz. Kesian almarhum. Iya, Mak. Ya, kita kan nggak bisa ngejamin si Kodir ya. Kalau dia itu nggak bisa buka suara tentang ketakutannya. Apalagi sekarang sering mimpinya tuh sering sekali. Begini, Mak. Ayah jelasin dulu arti mimpi itu apa. Mimpi itu kan kembangnya tidur. Dan semua orang tahu kalau mimpi itu adalah urusannya Allah. Iya, Ustaz. Jadi kagak betul sama sekali kalau ada orang yang bilang orang yang sudah meninggal bisa mendatangi orang yang masih hidup. Itu sama sekali kagak betul. Aye juga ngerti Ustaz tentang itu Ustaz. Cuma kan ini takutnya nih orang nih ngedenger ceritanya dia, kejadian sama dia ya soal mimpinya itu. Yang Aye gelisahin tuh itu begitu Ustaz. Aye nggak mau kalau cerita-cerita Sulam kayak begitu tuh jadi mengandung fitnah Ustaz. Apalagi meninggalnya si Sulam ini kan udah cukup lama Ustaz. Iya, Mak. Ayah bisa ngerti perasaannya, Mak. Aye memang harus husnuzon sama si Kodir. Tapi kan Ustaz tahu sendiri bagaimana cara pola pikir di masyarakat kalau kejadian seperti itu. Kalau sampai si Kodir itu cerita sama orang-orang tentang mimpinya itu, kan jadi kasihan sama almarhum si Sulamnya, Ustaz.
Hai Allah, kami datang. Maaf Abi, Mak, nggak bermaksud untuk menguping, tapi tadi Saroh sempat dengar pembicaraan Abi sama emak. Kalau nggak keberatan dan Saroh nggak bermaksud untuk nggak sopan ya, Saroh mau mengutarakan pendapat Saroh berdasarkan pengetahuan yang Saroh dapat dari seminar dan di kampus. Siapa tahu bisa bermanfaat. Nggak apa-apa. Sarul bicara aja, nggak apa-apa. Silakan. Boleh kan Abi? Iya, Pas silakan. setuju, bilang aja. Kalau menurut Saroh, mimpinya Pak Kodir itu kemungkinan dikarenakan adanya rasa bersalah Pak Kodir sendiri selama bertahun-tahun, Mak. Emak juga tadi bilang begitu sama dia. Pak Kodir yang diliputi rasa bersalah karena telah berbuat curang kepada Pak Haji Sulam tidak segera menyelesaikan permasalahannya. Gak mau minta maaf, gak mau ngaku. Itu menjadi akumulasi rasa bersalahnya Pak Kodir yang membuatnya jadi terganggu psikisnya. Dan semakin lama semakin berkembang. Oh begitu. Iya, terus karena Pak Kodir nggak segera mendapat pertolongan dan nggak mendapatkan jalan keluarnya, dalam hal ini rasa ketakutan dan rasa bersalahnya Pak Kodir itu sudah memasuki alam bawah sadar Pak Kodir. Kemungkinan besar itu yang menyebabkan Pak Kodir sering memimpikan Pak Haji Sulam. Iya, benar tuh. Nah, menurut Saroh, Pak Haji Sulam yang masuk ke dalam mimpi Pak Kodir, Saroh yakin kalau itu adalah bentuk rasa bersalahnya Pak Kodir terhadap Pak Haji Sulam. Iya Saroh. Emak juga bilang begitu sama si Kodir. Sekarang ini masalahnya apa yang harus emak lakuin nih sama masyarakat pada umumnya yang ada di mari gitu. Kalau menurut Saroh sih karena itu adalah sumbernya dari Pak Kodir sendiri ya, yang harus menyelesaikan itu Pak Kodir sendiri juga, Mak. Begini, Mak, kalau menurut ayah itu sebaiknya si Kodir ini melakukan taubatan nasuha. Gitu ya Pak Ustadz? Iya, Mak. Pak Kodir harus benar-benar minta maaf dan mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatannya itu. Dan berjanji untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali. Iya, Bi, tuh. Iya, Mak. Saroh ini memang betul-betul pinter. Aduh, jadi agak tenang nih Mak sekarang. Mak kagum sama Mas Saroh. Secara ilmiah pendapatnya masuk, secara agama juga masuk. Alhamdulillah, Mak. Saroh cuma menjelaskan apa yang Saroh tahu. Itu pun Saroh juga dapetnya dari orang yang lebih pintar ilmunya. Aduh, makasih banyak ya Pak Ustadz, Umi. Kalau gitu besok Mak mau nemuin si Kodirnya. Mak mau jelasin semuanya tuh ya, soal pembicaraan kita. Kayak begini nih sama dia. Iya, bagus itu, Mak. Si Kodir itu kasih informasi yang sejelas-jelasnya. Makasih ya, Mas Saroh. Iya, sama-sama. Besar sama Umi juga nih. Aduh, alhamdulillah punya anak subhanallah. Ayo, Mama, Nyai. Makasih. Kita cobain kuenya ya. Iya.